Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana semakin keras, di mana Presiden Indonesia stop akan menghentikan serta-merta semua ekspor ke Eropah, menyebabkan WTO mengamuk besar. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys, memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun subscribe channel aku sejak dulu dan kembali ke channel aku untuk menonton, untuk melihat sedikit-sedikit perkembangan Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga dihindarkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan semakin keras guys, semakin keras. Di mana Jokowi hentikan semua ekspor ke Eropah. Di mana tindakan ini menyebabkan WTO mengamuk besar. Adakah ini benar guys? Please tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham wujud. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun kalian semaklah sendiri video ni. Wow, ada apa guys? Makin keras, Jokowi perluas larangan ekspor pangan ke Uni Eropa hingga sebut Uni Eropa dan WTO seperti company VOC penjajah. Dan gak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu, kita desain. Ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Paksa semua. Betul juga. Halo sahabat Bagi-Bagi, dengan suara yang sangat lantang, Presiden Jokowi akan memperluas larangan ekspor ke Uni Eropa. Bahkan dengan beraninya, Presiden Jokowi menyamakan Uni Eropa seperti pada zaman penjajahan, yaitu tanam paksa. Dengan menaikkan pajak ekspor dan melarang ekspor bahan pangan, negara Uni Eropa akan lumpuh total. Strategi Jokowi semakin hari semakin keras, apalagi setelah Indonesia kalah di WTO. Semakin banyak kebijakan pemerintah yang akan membuat negara Uni Eropa mati kutu, dan lama-lama melunak di depan Indonesia. Pemerintah juga sedang membuat desain agar Uni Eropa bergantung dengan negara kita. Dan inilah kebijakan Jokowi yang baru dan akan membuat Uni Eropa melemah. Sahabat Bagi-Bagi, kekalahan Indonesia di WTO, ternyata kini membuat Jokowi semakin beringas. Bukannya kena mental, Indonesia malah akan memperluas pelarangan ekspor bahkan sampai ke bahan pangan. Dan tak tanggung-tanggung, Indonesia kini berencana akan membuat nasib negara-negara lain bergantung kepada negara kita Indonesia. Ibarat kata, semakin dikepret semakin kuat. Indonesia langsung bangkit walaupun baru saja kalah dihantam Uni Eropa dalam gugatan nikel di WTO. Presiden Jokowi pun baru-baru ini menyatakan, bakal mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan tak main-main, walaupun kalah, Indonesia kini malah semakin beringas. Kini tak cuma nikel saja, Presiden Jokowi pun menyatakan bakal memperluas larangan ekspor bahan tambang mentah hingga hasil pertanian. Dan komoditas selanjutnya, yang bakal dilarang untuk diekspor bahan mentahnya adalah bauksit hingga kopi. Kopi Indonesia menjadi primadona dunia, pemerintah akan siapkan strategi agar negara Eropa tak bisa meminum kopi di pagi hari saat cuaca di sana sedang dingin. Gaya pemerintahan Jokowi memang sangat sangar di depan pemimpin dunia. Beliau juga katakan akan berusaha memberhentikan ekspor bahan mentah atau raw material. Sudah beratus-ratus tahun kita mengekspor itu, sekarang kita harus stop dan cari investor agar masuk ke Indonesia, sehingga nilai tambahnya bertambah, ujar beliau. Sahabat Bagi-Bagi, dengan cara ini,
Jokowi berencana akan membuat nasib negara-negara lain bergantung pada Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Karena, menurutnya itu merupakan salah satu kunci dalam membangun ekonomi Indonesia menuju negara maju. Pemerintah akan membuat negara-negara Eropa tunduk kepada Indonesia dengan strategi yang sedang dibuat. Lewat larangan ekspor saja, negara Uni Eropa menjerit di hadapan WTO. Karena di hadapan WTO lah Uni Eropa akan menang. Sejatinya WTO adalah produk buatan mereka, yang sudah pasti akan pro terhadap mereka. Presiden Jokowi juga mendorong terciptanya sebuah desain yang dapat membuat negara-negara lain memiliki ketergantungan terhadap suatu produk buatan Indonesia. Sebagai contoh Taiwan, di mana kini Taiwan mampu membuat chip dan kini banyak negara tergantung pada chip buatan Taiwan. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia bisa seperti itu. Karena Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, timah dengan potensi yang besar. Yang selama ini sudah dijajah oleh negara Eropa. Betapa serakahnya negara Eropa menjajah Indonesia. Salah satunya adalah Belanda. Beratus-ratus tahun Belanda telah menjajah Indonesia dan kita tidak boleh melupakan itu. Sahabat bagi-bagi, Jokowi juga membuat strategi agar negara lain bergantung dengan Indonesia lewat kendaraan listriknya. Beliau mewanti-wanti agar Indonesia berhati-hati seperti dahulu pada zaman VOC dan Company. Pada zaman Company atau VOC, ada yang namanya kerja paksa dan tanam paksa. Dan sekarang di zaman modern, muncul lagi ekspor paksa, ujar Jokowi dalam pidatonya di istana. Di depan para pengusaha Eropa, Jokowi tidak takut sebut Uni Eropa dan WTO sama seperti company penjajah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Meski digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization WTO. Dia mengaitkan langkah Uni Eropa tersebut dengan era penjajahan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa. Pernyataan ini muncul pada CEO Forum 13 bertajuk Tantangan dan Langkah Percepatan Pemulihan 2023 di Istana Negara Jakarta, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Sahabat bagi-bagi, adanya gugatan tersebut tidak akan menghentikan Indonesia untuk melarang ekspor dan hilirisasi biji nikel. Adapun pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan WTO, yang menyatakan, Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri. Pasalnya Jokowi melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal menciptakan produk turunan, produksi baterai kendaraan listrik. Sahabat bagi-bagi, selain membandingkan Uni Eropa dengan masa penjajahan, Jokowi juga mengungkapkan pasar Indonesia yang kini dirampas asing, dan membuka siapa biang keroknya. Indonesia memiliki banyak kekuatan untuk memompa perekonomian hingga menuju negara maju. Sayangnya banyak pihak yang tidak menyadari akan kekuatan tersebut, sehingga pasar dalam negeri dimasuki asing. Menurut Jokowi, pasar dalam negeri harus dilindungi dengan mengoptimalkan produksi. Dengan demikian, ekonomi dapat tumbuh dari semua sisi, tidak hanya konsumsi semata. Letak Indonesia juga harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik, dengan masuk pada jalur perdagangan global. Selain itu, yang perlu dioptimalkan adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam Indonesia sangat banyak, salah satunya adalah nikel. Nikel adalah bahan pokok pembuat baterai listrik. Industri baterai dan kendaraan listrik bisa memberikan keuntungan berlipat ganda bagi Indonesia. Menyusul keberhasilan program hilirisasi nikel, saat Indonesia hanya mengekspor biji nikel, hanya memberikan nilai bagi negara sebesar 1,1 miliar US dollar, atau sekitar 18 triliun. Namun, saat hilirisasi nikel berjalan, hingga berupa produk stainless steel, membuat nilai ekspor meningkat 18 kali lipat menjadi sekitar 320 triliun. Bila ini dikembangkan lagi menjadi baterai kendaraan listrik atau bahkan kendaraan listrik, maka menurut Jokowi, nilai tambah bagi negara akan jauh lebih besar lagi. Jokowi mengatakan penciptaan nilai tambah bisa menjadi lokomotif besar dan bisa menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, jika industri dan ekosistem baterai sudah terintegrasi, Jokowi menjamin Indonesia pasti dilirik banyak negara yang mau memproduksi kendaraan listrik. Terlebih, Indonesia memiliki cadangan bahan baku pendukung ekosistem kendaraan listrik yang besar, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah yang besar.
Sahabat bagi-bagi, bagaimana strategi pemerintah yang akan memperluas larangan ekspor nikel ke Eropa? Apakah ini akan membuat Uni Eropa mengalah dan loyo? Ayo dukung terus Indonesia agar menjadi negara maju, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra! Guys, kalau kita tengok mana-mana negara di luar daripada sana, bila mereka kalah di dalam satu persidangan, mereka akan stop. Mereka akan akur ataupun mereka akan patuh pada persidangan itu. Tetapi tidak kalau kita tengok pada Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Seperti apa yang kita tahu semasa persidangan WTO pada Oktober tahun 2022, di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi dikatakan kalah semasa persidangan, di mana akan membuat sterilisasi terhadap nikel, barulah diekspor keluar daripada Indonesia. Mendapat bantahan yang begitu hebat sekali semasa persidangan WTO. Tetapi perjuangan Jokowi tidak terhenti di sana. Selepas sahaja dikatakan tidak semasa di dalam persidangan WTO, di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi mengatakan bahawa beliau akan menghentikan semua ekspor, bukan sahaja nikel, tetapi beliau akan memberhentikan, akan stop untuk mengekspor bahan mentah seperti bauxit, timah, tembaga dan banyak lagi bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia. Dan kalau kita tahu nikel mendapat isu ataupun mendapat masalah yang besar semasa persidangan WTO, dan kalau kita tengok Indonesia mau melakukan sterilisasi pun dibantah. Jadi kata Jokowi, jika mendapat sterilisasi pun dibantah ataupun tidak disokong oleh semasa persidangan, sebab kalau kita tengok yang tidak menyokong itu adalah mahu keuntungan 100% kepada negara mereka. Mereka tidak memikirkan yang Indonesia ini pengeluaran utama nikel. Jika Indonesia tidak melakukan sterilisasi, just direct export, Indonesia dikatakan tidak mendapat untung apa-apa pun guys. Jika dibandingkan dengan melakukan sterilisasi, Indonesia mendapat keuntungan 18 kali ganda daripada nilai ekspor. Tetapi itu adalah hak Indonesia sebagai pengekspor utama bahan-bahan nikel. Jadi setelah daripada itu, Indonesia bagi pilihan kepada semua WTO sama ada mahu Indonesia melakukan sterilisasi ataupun Indonesia akan meletakkan nilai pajakan 1000% lagi besar daripada nilai pada sebelum ini, ataupun Indonesia akan stop mengekspor serta-merta bahan-bahan mentah, bukan sahaja nikel tetapi semua bahan mentah daripada Indonesia. Jadi jawapan ini mengejutkan semua sidang WTO. Dan kalau kita tengok ada satu persidangan pada baru-baru ini yang di Indonesia, yang hadir pada masa itu adalah wakil daripada setiap negara, mana Presiden Jokowi mengatakan paksa tanam dan juga paksa ekspor, dan dikatakan yang pada masa kini WTO ataupun Uni Europe itu sama dengan pihak penjajah yang datang pada suatu ketika dahulu yang memaksa kami untuk mengekspor. Padahal bahan mentah itu adalah daripada Indonesia sendiri. Jadi guys, pendapat kalian bagaimana? Tanam paksa, ekspor paksa. Macam mana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.